selamat datang di podcast Green Generation yang akan dipandu oleh aku, Bintang Karunia Akbari. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sustainability. Isu keberlanjutan itu emang udah dibahas secara global ya, dan juga mungkin udah dibahas di SDGs juga, termasuk di sektor pendidikan perguruan tinggi. Kampus sendiri ini tuh udah mempunyai peran yang sangat penting nih sebagai fasilitator atau juga penginisiasi gaya hidup lingkungan yang ramah lingkungan di ruang lingkup mahasiswa dan juga publik internal di universitas. Oleh karena itu, episode kali ini akan bertemakan tentang jejak hijau Unpad yang akan mengupas tuntas apa saja sih yang sudah dilakukan Universitas Padjadjaran dalam mengupayakan kampus berkelanjutan atau sering disebut dengan Green Campus. Tentunya, kita akan berdiskusi langsung dengan narasumber yang kredibel nih, yakni Dr. Teguh Husodo yang merupakan Ketua Green Campus sekaligus dosen biologi Universitas Padjadjaran. Mungkin Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Teguh Husodo. Saya inisiator ya, atau founder dari Green Campus ya. Sebetulnya bukan founder, karena kita dari lembaga secara bersama-sama membangun tentang Green Campus. Dan itu ada sejarahnya. Menurut Bapak sendiri, konsep Green Campus itu tuh seperti apa? Dan juga mengapa penting buat kampus untuk diimplementasikan mungkin seperti itu, Pak? Green Campus itu sebetulnya inisiasinya sudah cukup lama ya di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi di luar Indonesia. Nah, beberapa perguruan tinggi di Indonesia ikut terlibat dalam program Green Campusnya internasional itu. Lalu secara bertahap program itu mulai diimplementasikan di Indonesia. Nah, pada saat diimplementasikan di Indonesia, Universitas Padjadjaran itu sendiri terlibat sejak tahun 2014. Ya, jadi sebetulnya sudah lama Unpad itu terlibat dalam program Green Campus dengan nama yang bermacam-macam, beda-beda. Nah, karena saya nggak cerita sejarah nih ya, saya ceritanya tentang apa yang berhasil atau apa yang sudah, kenapa program ini menjadi perlu dilakukan. Karena secara sederhana saja bahwa populasi warga Unpad itu dari waktu ke waktu semakin bertambah. Tentunya dengan populasi yang bertambah tersebut, maka konsumsi atas sumber daya untuk Unpad, baik itu lahan, air, bahkan udara sekalipun, itu semakin besar. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, maka Unpad harus melakukan keberlanjutan itu. Nah, jadi bagaimana memanage sumber daya yang ada dengan populasi yang bertambah dari waktu ke waktu agar Unpad tetap dapat menyelenggarakan kegiatan akademiknya tanpa kekhawatiran. Itu prinsip dasarnya itu. Gitu kira-kira seperti itu. Paham saya sekarang ya, Pak. Mungkin dari Universitas Padjadjaran sendiri mungkin ya Pak, dalam menerapkan konsep Green Campus ini tuh apakah ada program-program unggulan atau mungkin yang tadi Bapak ingin membahas tentang capaian ya Pak? Jadi dalam keseharian di Unpad ini tuh apa aja sih Pak gitu Pak mungkin? Ya, jadi kembali ke sejarah ya. Dulu namanya Eko Kampus. Kemudian dari Eko Kampus Unpad terus berevolusi begitu sehingga sampai tahun pada saat Bu Rektor Prof. Rina dan sekarang ditelanjutkan oleh Pak Rektor Prof. Arief,
program Eko Kampus itu sekarang dikenal dengan istilah Go Green Unpad. Jadi Unpad sekarang sudah punya tagline, sudah punya program yang disebut dengan Go Green Unpad. Nah, apa program Go Green Unpad itu sendiri? Sesuai dengan perjalanan sejarah dari Unpad ikut dalam program Eko Kampus sejak tahun 2014, kita tergabung dalam UI Green Metric. Nah, jadi ada UI Green Metric, itu adalah sebuah standar yang digunakan oleh seluruh perguruan tinggi nasional untuk melaksanakan program Go Green-nya. Ada 6 indikator yang dipakai. Dari 6 indikator itu kurang lebih ada sekitar lebih dari 70 program yang harus dilakukan. Iya, banyak sekali sebetulnya. Tapi ya kalau kita bicara generik ya, 6 indikator itu diantaranya adalah tentang pengelolaan atau manajemen lahan. Jadi saya ambil contoh satu. Boleh, Pak. Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintah Indonesia, terutama pemerintah daerah, telah menerapkan bahwa kampus itu harus memiliki lahan terbuka hijau kurang lebih 40%. Nah, salah satu upaya dari indikator pertama tadi adalah mempertahankan ruang terbuka hijau sebesar 40%. Sampai tahun lalu Unpad itu masih mencapai 41%. Yang kemudian ruang terbuka hijau itu dikelola dengan kita kenal ada hutan jati, hutan mahoni, arboretum, hutan di hutan muncang gitu dan macam-macam. Nah, itu salah satu program dari indikator pertama. Indikator kedua tentang waste, limbah. Targetnya zero waste, tapi itu sebuah idealisme yang harus dicapai. Betul. Tapi tidak mungkin zero waste itu dilakukan. Maka Unpad berupaya keras agar tidak berkontribusi menghasilkan limbah keluar kampus. Jadi yang utama itu adalah kita menggunakan atau Unpad itu menjalankan closed system, sistem yang tertutup. Jadi semua berputar di dalam kampus. Program 3R, 5R itu dilakukan di dalam kampus semuanya, sehingga tidak ada waste yang keluar dari Unpad, tetapi berputar semua di dalam kampus begitu. Jadi apakah zero waste dari upaya yang dilakukan dengan closed system tersebut? Belum. Ini sedang terus dilakukan oleh Unpad hingga saat ini gitu. Dioptimalkan gitu, dikembangkan terus. Yang ketiga tentang water. Water itu air ya. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa populasi sumber daya, populasi manusia atau warga Unpad ini kan tambah besar. Kebutuhan air tambah besar. Hitung saja secara sederhana. Satu orang membutuhkan 20 liter per hari. Jadi kalau kita dengan populasi saat ini berapa? 30.000 lebih. Hitung aja itu berapa air yang harus kita konsumsi. Nah lalu dari mana airnya? Ya dari alam. Maka Unpad itu juga menerapkan bagaimana agar ketersediaan sumber daya air yang ada itu dipertahankan melalui banyak program reboisasi, penanaman ulang, efisiensi, konservasi, dan seterusnya. Jadi itu yang dilakukan oleh kampus ya, agar konsumsi itu. Termasuk juga di water itu ada waste kan, limbah cair yang kita kenal. Limbah cair ini juga diolah di kampus gitu, sehingga
meminimalisasi limbah yang masuk ke lingkungan. Gitu. Itu indikator ketiga tentang water. Indikator keempat itu adalah tentang energi dan climate change, energi dan perubahan iklim. Energi dan perubahan iklim ini kerja keras yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu tidak bisa diterapkan secara mudah, tetapi harus mengadopsi kondisi lingkungan. Maka program energi sekarang di Unpad itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun ya, dengan energi baru terbarukan. Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Prosentasenya masih kecil. Pemerintah mengatur tidak boleh lebih dari 30%. Tapi Unpad sampai saat ini kurang lebih sekitar 3-5% sudah mengadopsi itu. Dan ingat saya, pengetahuan saya itu akan terus bertambah sehingga mudah-mudahan bisa maksimum 30% sesuai dengan regulasi. Harapannya dengan EBT tadi, energi baru terbarukan, kontribusi terhadap menghasilkan karbon yang menyebabkan perubahan iklim juga dapat ditekan gitu. Nah itu keempat ya. Yang kelima adalah edukasi. Edukasi ini berkaitan dengan apa? Tadi disebutkan oleh Kang Bintang tentang SDGs. Betul. Nah dalam program Eco Campus ini atau Green Campus atau Go Green-nya Unpad ini, sekarang tema-tema riset di Universitas Padjadjaran itu sudah mulai diarahkan kepada bagaimana program itu mendukung SDGs yang ada. Dari 17 SDGs, yang memang tidak mungkin semua, tapi dengan 17 fakultas di Unpad, semua memiliki kontribusi yang berbeda untuk mengisi riset-riset dari 17 SDGs tadi begitu. Dan yang berikutnya kan Unpad juga punya SDG Center ya. Sebagai bagian yang penting ada PULIK ya, Pusat Unggulan Ilmu Lingkungan yang juga mensupport program-program SDGs tadi gitu. Nah, itu jadi hal-hal tersebut itu berkaitan dengan edukasi. Yang tidak kalah penting dari edukasi adalah kontribusi teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah, saya lupa tahunnya ya, tapi yang pasti sekarang sudah ada BEM Divisi Lingkungan Hidup. Kayaknya satu periode yang lalu deh, zaman Prof. Rina. Itu periode itu diusulkan dan sudah mulai berjalan ya BEM Divisi Lingkungan. Dulu sebelumnya banyak teman-teman yang bekerja secara mandiri gitu atau kelompok gitu ya untuk menjalankan program-program edukasi lingkungan tadi. Sekarang dengan adanya BEM itu jauh lebih terorganisir dan saya harap juga kontribusi fakultas seperti saat ini itu salah satu bagian dari edukasi kan. Betul. Gitu. Yang terakhir transportasi. Nah, ini transportasi sebetulnya Unpad itu sudah lama bikin sebelum zaman orang lain bicara electric vehicle, Unpad itu pernah bikin. Buatan Fakultas Teknik Ilmu Pertanian Teknologi Pertanian. Di tahun berapa, Pak? 2000-an. Itu masih baru banget, zaman angkutan kampus sebelum kita sebut odong-odong ini gitu. Itu sebelum itu masih jauh sekali, mungkin 10 tahun 15 tahun yang lalu gitu. Itu sudah pernah bikin tapi ya karena teknologinya kan berkembang terus. Betul, Pak. Jadi kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi itu dengan tidak bisa itu bukan karena tidak mampu, tapi karena kebutuhannya yang makin besar. Betul. Paham. Ya itu tadi populasi itu yang makin besar. Maka akhirnya penggunaan transportasi massal menjadi opsi yang paling baik.
angkutan massal, odong-odong kampus itu luar biasa itu memberikan kontribusi. Dan dia link ke atas konsumsi energi, perubahan iklim. Nah, sekarang sudah ada BIM untuk jadi warga Unpad udah nggak usah naik motor dari satu fakultas ke fakultas lain, yang kemudian mungkin ini yang terus masih harus dikembangkan. Itu kita trade off. Nah, trade off apa sih? Trade off antara kendaraan dengan pejalan kaki. Anda bisa lihat warga Unpad itu senang jalan kaki loh. Iya, Pak, saya sering banget. Oh, senang. Itu kalau bubaran kampus itu pada jalan gitu. Tapi kan fasilitasnya masih belum. Betul, Pak. Trotoarnya masih belum. Menurut saya ini nggak ada masalah. Apa yang harus mengalah? Siapa yang harus mengalah? Kendaraan. Iya kan? Betul. Iya, jadi kalau pejalan kaki sedang ada, ya kendaraan ya mau harus menunggu, memprioritaskan mereka gitu. Nah, itu bagian penting yang menurut saya juga nanti masuk ke edukasi. Jadi satu indikator dengan indikator lain itu berkesinambungan. Nah, itu yang kita sebut dengan integrasi dan capaian keberlanjutannya itu jadi utuh gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Wah, ternyata banyak juga ya Pak upaya-upaya Unpad itu ya. Oke, mungkin dari 6 indikator ini saya ada satu pertanyaan nih Pak, terkait yang tadi zero waste. Nah, untuk saya kepikiran kalau di kantin kan banyak limbah makanan ya Pak. Nah, apakah mengingat tadi yang upaya yang close system, close system itu berarti limbah yang di kantin juga diolahnya di ruang lingkup Unpad tanpa ada yang keluar di luar Unpad gitu Pak? Iya. Iya. Jadi sederhananya kalau kita mau membagi waste ya, kita kalau membagi waste itu sederhananya kan organik, anorganik gitu. Organiknya, kalau yang namanya organik itu pasti bisa diolah. Sudah pasti karena dia organik. Hanya tinggal prosesnya berat atau ringan. Kalau yang anorganik ini ada yang dapat di recycling atau reuse, tapi ada yang tidak bisa, yang kita kemudian sebut dengan residu. Nah, apa sih contoh residu? Kaca, batu, gitu kan? Itu kan residu, udah nggak bisa diapa-apakan. Maka kalau tadi Bintang nanyakan limbah kampus, limbah kantin kampus, apa sih yang dominan? Kan hanya 2. Organik, anorganik. Kalau kita lihat organiknya 100% bisa diolah. Maggot, pupuk, dikompos, macam-macam ya. Jadi ilmu tentang pengolahan waste itu, organik waste itu sudah banyak sekali. Jadi kita udah nggak usah khawatir. Yang sekarang yang kedua anorganik. Anorganik yang punya nilai. Kita tinggal pilah. Yang punya nilai berarti kita pilah. Bisa punya nilai untuk jadi bank sampah, di recycling, di reuse, akhirnya punya nilai tambah yang kemudian orang menyebutnya konsep closed system itu sebetulnya konsep circular economy. Gitu. Jadi semuanya berputar, ada nilainya gitu. Nah, yang tinggal residu. Nah, residu ini yang nggak bisa diolah. Ya, teknologi apa yang bisa menyelesaikan residu? Ya sampai saat ini belum ada. Jadi itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah kalau Unpad itu menggunakan sistem dumping untuk residu. Gitu. Paham. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dari saya, mungkin selama Bapak melaksanakan kegiatan, Bapak kan udah dari awal sebagai mungkin inisiator ya Pak. Itu bekerja samanya itu dengan siapa aja ya Pak? Apakah tadi Bapak udah menyinggung juga seperti aliansi kan Pak? Apakah dengan pemerintah juga atau mungkin dengan pihak-pihak lain seperti itu Pak? Ya, kita tadi sudah jadi secara keilmuan pengembangan tentang mencapai kampus berkelanjutan itu dilakukan melalui mekanisme-mekanisme kelembagaan yang kita sebut dengan UI Green Matrix Forum tadi. Itu
Di Indonesia pesertanya sudah sampai lebih dari 450. Di dunia udah sampai 1000. Oke. Kita selalu menyelenggarakan event, diskusi, sharing, dan seterusnya. Itu untuk bagaimana kita satu sama lain saling mengembangkan ilmunya gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Lalu dengan pemerintah daerah itu nggak bisa kita tinggalkan, nggak bisa kita lepas karena regulasi yang ada di suatu wilayah itu diatur oleh pemerintah daerah. Iya, Pak. Kemudian pemerintah daerah punya regulasi dan kebijakan, maka kita harus taat sama regulasi dan kebijakan itu. Maka kita harus selalu koordinasi dengan pemerintah daerah. Bagaimana regulasi tentang, contoh saja tadi pengambilan air, itu ada regulasinya. Membuang sampah, ada regulasinya. Transportasi, ada regulasinya. Maka kita selalu koordinasi dengan pemerintah. Jadi konsep pentahelix itu nggak bisa kita tinggalkan. Dengan swasta, itu juga jelas. Ilmu ada, terkadang SDM kan kita belum siap. Maka pihak swasta bisa membantu terlibat di dalam program-program itu. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi konsep pentahelix, prinsip pentahelix itu nggak bisa kita lepas dalam penyelenggaraan atau pengelolaan keberlanjutan. Oke. Mungkin ini Pak, menurut Bapak sendiri selama menjalankan program ini, apakah menurut Bapak ini tuh sudah efektif ya bagi mahasiswa maupun publik internal universitas, dan juga apa tantangan terbesar yang mungkin pernah Bapak hadapi atau saat ini sedang dijalani gitu Pak? Ya, tantangan terbesar itu warga Unpad itu kan ada yang residen, ada yang permanen, dosen, tendik, itu kan tetap. Betul. Ketika mereka diedukasi untuk program-program keberlanjutan, mungkin mereka sudah paham. Itu tahun lalu kami sudah dapat dan seterusnya. Sehingga mungkin akan lebih mudah untuk masa yang akan datang. Tapi kalau teman-teman mahasiswa, ini kan berputar. Dan mereka biasanya konsentrasi di 3 tahun pertama. Itu PR besar. Kembali lagi ke awareness lagi. Ke awareness lagi, itu pekerjaan rumah yang paling besar. Karena mahasiswa semester 4 itu udah pada sibuk betul, dan bahkan udah jarang ke kampus. Iya. Nah, tapi yang semester 1 sampai 3, tahun ke-1 sampai tahun ke-3 mungkin lebih banyak di kampus. Dan ini yang sebetulnya kita perlu terus edukasi untuk awareness mereka begitu. Dari hal yang sederhana sampai yang kompleks gitu. Oke. Berarti sejauh ini terbilang efektif ya Pak, cuma mengingat karena publiknya yang terus berganti-ganti, jadi perlu, itu sebagai tantangan besarnya ya Pak? Tantangan besar, jadi ya artinya edukasi itu ya sepanjang hayat gitu. Gitu ya. Nggak bisa kita hari ini besok selesai, nggak bisa, tapi terus sepanjang hayat gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Mungkin saya ingin bertanya nih Pak, apa mungkin inovasi atau program yang sedang Bapak rencanakan terkait program ini nih Pak untuk depannya? Sebetulnya kita melalui 6 indikator dengan 70-an parameter ya, itu kita terukur. Karena kita dievaluasi. Karena kita tergabung dengan forum tersebut, satu sama lain itu saling mengevaluasi. Dari hasil evaluasi itu nanti kita diberi raport. Jadi Unpad itu tiap tahun itu punya raport. Mana yang masih merah,
biru, hijau gitu. Itu ada rapotnya. Maka inovasi-inovasi yang harus dilakukan adalah pada rapot yang warnanya merah itu prioritas, Betul. dan yang warna biru gitu. Kalau warna hijau kita tinggal mempertahankan program-program itu sehingga tidak kemudian jadi turun gitu ya. Nah itu sebetulnya sudah ada metode evaluasi untuk sudah ada rubriknya untuk menilai itu sendiri. Gitu. Berarti seluruh kebijakan dan program yang sudah dijalankan itu tuh berdasarkan penilaian dari pihak yang kolaborasi itu ya Pak? Betul. Jadi tahun 2014 kurang lebih ya, berarti zaman Prof. Rektor Tri Anggono. Prosesnya kita masih ikutlah gitu ya, adaptasi gitu. Masuk ke Prof. Rina, itu sudah mulai kelihatan kebijakan-kebijakan dari Bu Rektor waktu itu sudah mulai mengarah ke sana. Lalu mulai masuk ke Pak Rektor Prof. Arief ini, itu kebijakannya sudah bukan lagi hidden, tapi sudah langsung digaungkan sebagai satu program Unpad untuk perlu dilakukan. Jadi itu kan kebijakan itu kan kunci, betul. Kunci keberhasilan gitu. Kalau tidak ada kebijakan atau tidak didukung kebijakan ataupun nanti kebijakan mengeluarkan regulasi, peraturan rektor dan seterusnya, kekuatan hukumnya lemah. Betul. Gitu. Ya, itu jadi inovasi-inovasi yang rapot-rapot merah itu masuk ke dalam program-program yang masuk ke kebijakan Pak Rektor saat ini. Gitu. Oke, baik. Ya. Mungkin terakhir nih Pak, untuk teman-teman yang mendengar ataupun menonton ya Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan khususnya untuk mungkin mahasiswa, karena kebanyakan yang akan mendengar itu mahasiswa, boleh Pak? Ya. Kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Agim ya. Boleh Pak. Dimulai dari diri sendiri. Itu aja. Kata kuncinya cuma itu. Dimulai dari diri sendiri. Lembaga itu kan hanya organisasi yang membantu penyelenggaraan. Fasilitator, betul. Yang melaksanakan siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Individu. Betul. Maka apa yang bisa kita lakukan seminim mungkin atau semaksimal mungkin. Itu bisa kita lakukan kok. Maka konsep dimulai dari diri sendiri itu menjadi penting. Yang kedua, saya ambil dari konsep pengelolaan lingkungan. Dulu almarhum Prof. Otto Sumarwoto, guru besar dari Unpad juga. Dulu kita masih menganut atur dan awasi. Jadi bikin regulasi, diatur ke bawah, diawasi. Itu udah nggak bisa lagi. Kita sudah harus mulai atur diri sendiri. Gitu kan? Iya, gitu. Jadi dari mulai atur dan awasi kita ubah menjadi atur diri sendiri. Sama dengan yang tadi Pak Agim sampaikan, dimulai dari diri sendiri. Baik. Itu. Mungkin sekian ya Pak, beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktu mungkin dan ini ya. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang sudah mau menonton dan mendengar. Saya mendapatkan banyak insight dari Bapak. Sama-sama. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan insight yang banyak juga. Dan semuanya dimulai dari diri sendiri ya Pak. Betul? Dimulai dari diri sendiri. Oke, semoga dengan adanya podcast ini bisa membantu teman-teman semua untuk ikut bergerak menjadi inisiator juga bagi diri kita sendiri untuk langkah selanjutnya ke Unpad yang lebih maju. Saya Bintang Karunia Akbari, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam.